الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Muslimin kaum muslimat, hadirin hadirat jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Taala, mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita anugerah-anugerahnya. Allah masih mencurahkan untuk kita semua nikmat-nikmatnya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas di dalam hari-hari yang biasa kita jalani di muka bumi yang panas ini. Semoga seluruh kegiatan yang kita lakukan semuanya di bawah bimbingan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita telah berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia untuk Allah Jalla wa Ala, rumah di antara Allah Jalla wa Ala, Masjid At-Taqwa, Pasar Pusat, dengan tujuan memenuhi panggilan halal, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu sebagai seorang muslim melakukan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Sesibuk apapun kesibukan yang kita lakukan di dalam hari-hari yang biasa kita jalani, jangan sampai melalaikan kita melakukan perintah salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Bi buyutin Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wudu'i wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakat. Salat salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salat salam untuk keluarga Nabi seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin yang dimuliakan oleh Allah Taala wa Ta'ala, di antara anugerah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada mereka keturunan. Allah berikan mereka nikmat keturunan, nikmat anak, baik laki-laki maupun wanita, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan kedua-duanya wajib kita syukuri. Siapapun yang diberikan keturunan oleh Allah Taala, wajib baginya memperhatikan beberapa hal, agar dia termasuk orang-orang yang menunaikan amanah tanggung jawab. Maka dia mesti memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, siapa yang diberikan titipan keturunan oleh Allah Taala, pertama, tunaikanlah rasa syukurnya kepada Allah Jalla wa Ala. Bersyukur kepada Allah Taala atas nikmat keturunan yang Allah berikan. Keturunan adalah nikmat yang besar. Keturunan adalah nikmat yang agung. Keturunan adalah nikmat yang mulia. Makanya di dalam Al-Quran kita dapatkan doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Zakaria alaihissalam
meminta agar Allah memberikan anugerah keturunan kepadanya. Karena Zakaria alaihissalam tahu persis bahwa besarnya kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang yang diberikan keturunan oleh Allah Taala in ta'amat dzurriyyah. Apabila keturunannya menjadi keturunan yang saleh, apabila anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, Zakaria meminta kepada Allah Taala karena puluhan tahun Zakaria alaihissalam berkeluarga namun tidak diberikan di awalnya keturunan oleh Allah Taala. Walillahi hikmah, dan Allah pasti memiliki hikmah. Apa hikmah? Allah Taala memberikan keturunan yang begitu lama baru diberikan oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi Zakaria tidak bosan-bosannya meminta, berdoa, bermunajat, berharap kepada Rabbnya. Puluhan tahun tidak diberikan keturunan, Zakaria alaihissalam mengatakan di dalam doanya, dan itu disebutkan dalam surat Maryam, wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Rambut sudah mulai memutih, bulatnya sudah mulai lemah, Allah tidak kunjung-kunjung berikan keturunan. Zakaria pun tidak putus-putusnya berdoa mengharapkan keturunan. Apa kata Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun aku tidak pernah sengsara, tidak pernah putus asa, tidak pernah celaka atas doa yang selalu aku panjatkan kepadamu ya Allah. Tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah agar Allah berikan dia keturunan. Tidak bosan-bosannya berharap kepada Allah agar Allah berikan dia keturunan puluhan tahun. Kenapa masih saja Zakaria alaihissalam meminta keturunan kepada Allah, padahal dirinya sudah tua, rambutnya sudah memutih, tulangnya sudah lemah? Karena Zakaria alaihissalam dia mengerti bagaimana kemuliaan yang akan dia dapatkan andaikan memiliki keturunan, dan keturunan yang menjadi keturunan yang baik. Berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, meminta kepada Allah Jalla wa Ala, dan Allah kisahkan permohonannya dan doanya di dalam surat Al-Anbiya. Allah mengatakan, wa Zakaria idnada rabbahu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ingatlah ketika Zakaria memanggil-manggil Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya, meminta kepada Rabbnya, berharap kepada Rabbnya. Idnada rabbahu, ketika Zakaria memanggil-manggil Rabbnya, Rabbi la tadharni fardan, ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa memiliki keturunan. Dirinya sudah tua, istrinya sudah tua, tulangnya sudah lemah, rambutnya sudah berubah, tapi dia tetap berharap agar Allah suatu saat berikan kepadanya sebelum dia wafat keturunan. Rabbi la tadharni fardan, ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa memiliki keturunan. Tidak ada generasi penerus, tidak ada generasi penyambung. Wa anta khairul warithin, sesungguhnya engkau sebanyak-banyak zat yang bisa menganugerahkan keturunan. Setelah sekian lama berdoa, meminta, berharap kepada Allah Jalla wa Ala, apa kata Allah Jalla wa Ala? فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. Akhirnya kami kabulkan permintaannya, kami kabulkan permohonannya, kami perkenankan doanya, dan kami berikan dia keturunan Yahya. Allah tidak hanya sekadar memberikan Nabi Zakaria keturunan, tetapi keturunannya diangkat menjadi nabi oleh Allah Jalla wa Ala. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan dia keturunan Yahya
dari tidak bisa mengandung menjadi bisa mengandung, dari tidak bisa hamil menjadi bisa hamil, dari tidak bisa berketurunan menjadi bisa berketurunan, buah daripada doa yang dipanjatkan oleh Zakaria alaihissalam, dan tidak henti-hentinya Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keturunan ini ma'asyiral muslimin nikmat yang begitu besar, anugerah yang begitu besar. Maka kewajiban kita pertama sekali, siapapun yang telah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah Jalla wa ala. Dan jangan dibeda-bedakan, akankah keturunan itu laki-laki Allah berikan, atau akankah keturunan itu wanita Allah berikan? Jangan kita menjadi seperti orang-orang jahiliyah yang membedakan antara anak laki-laki dengan anak wanita. Anak wanita tidak diinginkan, anak wanita dianggap sampah, anak wanita dianggap hina. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Allah katakan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawarra min al-qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hudin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Orang-orang jahiliyah ketika diberikan keturunan dengan wanita, maka menjadi marahlah wajahnya. Kenapa anak wanita diberikan? Kenapa tidak anak laki-laki diberikan? Kenapa anak wanita diberikan? Wanita dianggap sesuatu yang tidak ada gunanya. Di masa jahiliyah mereka menganggap wanita sampah di tengah-tengah keluarga, sampah di tengah-tengah masyarakat. Tapi begitu Islam datang, Islam memuliakan wanita, Islam menghormati wanita, Islam mengangkat derajat wanita. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan, siapa yang memiliki anak wanita dua, dia pelihara baik-baik, dia tumpahkan kasih sayang kepadanya, kecuali anak wanita tadi dijadikan tameng, penghalang bagi orang tuanya masuk ke dalam api neraka. Keutamaan yang sangat besar. Maka kita tidak boleh membeda-bedakan. Akankah yang terlahir itu anak laki-laki? Akankah yang terlahir itu anak wanita? Bersyukur kewajiban kita pertama sekali, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang bisa kita lakukan ma'asyiral muslimin, bagaimana cara kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Bersyukur kepada Allah tidak hanya memuji Allah ketika Allah berikan kita keturunan, baik laki-laki maupun wanita. Tidak hanya sekadar mengucapkan alhamdulillah, tidak hanya sekadar mengucapkan barakallahu fil mawhub wa syakartul wahid, atau kalimat-kalimat yang semisal dengannya. Semoga Allah memberkahi anak yang baru lahir dan kita bersyukur kepada yang telah menganugerahkan anak itu. Tidak hanya mengucapkan ucapan syukur kita dengan lisan kita, tapi laksanakan setelahnya perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yang baru saja dilahirkan. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa ala. Perintah-perintah setelahnya, yang pertama adalah mengakikahkan anak-anak yang baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang tua menganggap akikah perkara yang enteng, perkara yang tidak mesti dilakukan, perkara yang tidak boleh diperhatikan, atau perkara yang boleh dianggap lewat begitu saja. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kullu mudammin murtahanun bi akikatih, kata Nabi. Setiap anak yang dilahirkan tergadaikan oleh akikahnya, kata Nabi SAW. Bahkan sebagai para ulama ma'asyiral muslimin memandang akikah adalah dua jiwa. Karena dalam hadis yang mulia ini Nabi mengatakan murtahan, tergadaikan, maksudnya ada hutang. Orang tua yang memiliki kesanggupan tetapi dia tidak mengakikahkan anaknya, mana rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Rezeki dilapangkan oleh Allah, Allah berikan dia keturunan, Allah berikan dia anak yang dia akan menambahkan, tetapi dia tidak mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah lewat akikah yang dia lakukan, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu
ghulamin murtahadan bi aqiqati, kata Nabi, setiap bayi yang dilahirkan tergantikan oleh akikahnya. Ada sesuatu yang kurang, ada sebuah hutang yang dibebankan di atas pundak orang tua ketika mereka memiliki kelapangan tetapi tidak mau menyembelih akikah, wujud syukurnya kepada Allah Taala. Kemudian berikutnya, memberikan anak yang baru lahir itu di waktu mengakikahkannya pemberian nama. Di dalam memberikan nama, masyarakat muslimin, perhatikan, berikan nama-nama kepada anak-anak kita, nama-nama yang mulia, mengandung makna-makna kebaikan, mengandung makna-makna yang dicintai oleh Allah Taala, sebuah makna yang dengannya termotivasi kelak anak kita. Berikan namanya Abdul Rahman, namanya Abdullah, nama-nama para anbiya, nama para sahabat, nama para ulama, nama para mujahidun, dan nama-nama yang dengannya kira-kira termotivasi anak kita suatu saat ketika anak kita tumbuh dewasa, dan kita ceritakan sebab memberi nama dengan nama yang telah kita berikan kepadanya. Jangan kita berikan nama dengan nama-nama yang menanamkan kecintaan kepada orang-orang yang tidak baik, tasyabbuh kepada orang-orang kafir, kecintaannya dalam perkara-perkara kelebihan orang kafir, dalam perkara-perkara dunia, kemudian dia berikan nama anaknya dengan nama ini. Ini tidak benar, ma'asyiral muslimin. Atau nama-nama yang mengandung makna yang tidak baik, yang mengandung makna-makna doa-doa yang buruk di dalamnya. Disebutkan dalam sebagian kitab sunnah, tidak sedikit Nabi SAW merubah nama para sahabatnya. Ketika Nabi mendapatkan nama para sahabat sebagiannya mengandung makna-makna yang tidak baik di dalamnya, maka diputar oleh Nabi SAW. Berikan nama-nama yang mulia, nama-nama yang mengandung di dalamnya motivasi, nama-nama yang mengandung di dalamnya doa, nama-nama yang mengandung di dalamnya kebaikan-kebaikan. Ini sesuatu yang mesti orang tua perhatian terhadapnya, bentuk rasa syukurnya kepada Allah Taala. Kemudian terakhir, ma'asyiral muslimin, yang bisa disampaikan di hari ini adalah ketika seseorang diperintahkan dengan mencukur rambutnya, sesuatu yang dianjurkan menimbang rambut tadi, kemudian setelah itu dia bersedekah dengan timbangan yang sama dengan rambut yang telah dia timbang tadi, yaitu perkiraan perhitungan dari perak disebutkan oleh Nabi SAW. Ketika Hasan dilahirkan oleh Fatimah Zahra, ketika Husain dilahirkan oleh Fatimah Zahra, maka diperintahkan oleh Nabi mencukur rambutnya. Nabi memberikan nama dengan Hasan dan Husain. Kemudian Nabi memerintahkan Fatimah mencukur rambutnya. Kemudian Nabi memerintahkan mengambil rambut Hasan dan Husain, kemudian ditimbang, kemudian gram hasil timbangan rambut Hasan dan Husain dibawa kepada perak dengan judulnya Fatimah Zahra bersedekah. Fatimah menisbatkan itu kepada Nabi SAW, dan ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Taala. Orang tua yang melakukan hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, menjadi orang tua yang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Kelak seorang anak itu biidznillah akan ditumbuhkan menjadi anak yang saleh. Tentu setelah orang tua memperhatikan pendidikan anaknya, pertumbuhan anaknya, ilmu-ilmu anaknya, akidah anaknya, ibadah anaknya, akhlak anaknya. Karena dahulu orang tuanya termasuk orang tua yang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, nanti anak itu akan ditumbuhkan menjadi anak yang saleh biidznillah. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin kita diberikan anugerah keturunan oleh Allah Jalla wa Ala, dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan segala bentuk kewajiban yang mesti kita lakukan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh di sisi Allah Taala. Wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.